Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Beliau berkawan dengan saya sejak kuliah dulu sama-sama di Australia. Waktu anak saya lahir, anak saya gede yang ngomong beliau. Kebetulan anak saya yang kedua itu agak sipit-sipit seperti Pak Abdul. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Letjen TNI Putranto, kemudian Ketua Komisi 10 DPR Ibu Hetifah Saifuddin, ini juga Ketua Pamater di Australia, Wakil Ketua Komisi 10 Ibu Mayesti, ini para Sri Kandi di Komisi 10. Katanya panggilannya berubah dari Sri Kandi menjadi Sri Gata. Ketua Komite 3 DPD RI Bapak Philip Wamama, kemudian Wakil Ketua 2 Komite 3 DPD RI Bapak Cerita Donald, Pak Wamendikmas Pak Atif Latiful Hayat, dan Pak Wamendikmas Pak Fajar Rizal Haq. Yang saya hormati tentu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya sudah beberapa kali hadir di acara ini sekian tahun yang lalu, dan tentu saja attachment saya pribadi terhadap dunia pendidikan sekolah karena kami di kampung jauh. Saya harus sekolah ke SMP, ke kota Kawedanan, itu harus kos gitu. Dan waktu SMA bapak saya menjadi kepala desa. Saya pesan, kamu nanti melanjutkan kuliah ke Sospol. Saya tanya, Pak, apa ya? Bapakku jadi kepala desa. Kamu sekolah ke Sospol supaya bisa jadi sekcam. Rupanya bapak saya jadi kepala desa dendam dengan sekcam, gitu. Sering dipanggil dan sering dimarahi. Ibu saya pesan, kamu nanti kuliah ke IPB supaya kamu nanti jadi guru. Bingung saya. Akhirnya saya mendaftar ke Perintis 1, itu daftar UPN. Perintis 2, daftar IPB. Dua-duanya keterima. Lebih pening kepala saya tadi. Ini mau ibu atau mau bapak? Akhirnya ibu saya mengalah, ya udah kamu kuliah di Sospol. Jadi akhirnya saya Sospol. Jadi waktu saya di Sospol itu ibu saya agak down karena merasa kalah oleh bapak saya. Berarti anakku ikut bapaknya, bukan ikut ibunya. Kemudian sudah di Sospol lulus jadi dosen. Bapak saya enggak yang down. Wah, ibu saya merasa menang. Walaupun Sospol akhirnya jadi guru. Ya sudah, akhirnya berkarir sebagai akademisi sampai saya menjadi direktor. Bapak saya meninggal waktu saya jadi direktor, kan
dari bapak saya sampai akhir hayatnya, tahunya saya menjadi guru. Nah, setelah jadi rektor, saya itu diangkat oleh Pak Presiden Jokowi menjadi Mensesnek. Itu kalau bapak saya hidup, itu bapak saya pasti langsung sorak gembira, merasa menang dibandingkan ibu saya. Kemanapun, karena saya tumbuh dari dunia pendidikan, tentu saja dunia pendidikan adalah rumah saya yang paling utama. Kita tahu dunia pendidikan punya peran yang sangat strategis. Kalau kita lihat dari semua data komparatif dunia, negara-negara yang maju adalah negara yang justru bukan non-intensive resource, bukan negara yang kaya sumber daya alam, tapi negara yang kuat dari sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Mungkin ada gambar ya di slide dulu dari saya. Ini komparatif. Jadi justru yang negara-negara yang kaya sumber daya alam itu dalam teori pembangunan sering disebut dengan resources, itu kutukan sumber daya. Negara yang maju adalah negara yang kuat sumber daya manusianya, dan kuncinya adalah pendidikan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dari seluruh Indonesia, dari seluruh daerah, apalagi pendidikan itu juga terdesentralisasikan ke daerah. Yuk, mari sama-sama kita tempatkan pendidikan itu sebagai prioritas utama. Jadi kita harus terus memainstreamkan pendidikan. Jangan kalahkan pendidikan anak-anak kita. Kualitas pendidikan, aksesibilitas pendidikan adalah kunci utama. Kita harus terus menerus. Dan tantangannya semakin berat menghadapi perkembangan teknologi, berbagai macam disrupsi. Ya, tantangan kita ini, dunia pendidikan tinggi kita ini kan yang harus berkompetisi di tingkat global, yang lapis bawah bahkan tidak mampu untuk sekolah. Jadi Indonesia ini kan kalau dipikir-pikir ada yang sudah abad 25, sekarang abad berapa ya? 21 ya. Tapi anak-anak kita ini sudah ada yang masuk abad 25, luar biasa, sudah melompat. Tetapi juga banyak sekali yang masih di bawah. Oleh karena itu, kuncinya inklusivitas, aksesibilitas, dan kualitas harus tetap dilakukan. Jadi PR-nya Pak Menteri Dasmen dan kawan-kawan sangat berat, karena harus memikirkan anak-anak dengan talenta hebat untuk menjadi kompetitif di tingkat global di satu sisi, tetapi juga harus menarik yang jauh berada di bawah untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang paling standar. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tugas mulia, tugas yang sangat berat, dan oleh karena itu harus dilakukan bersama-sama. Kelemahan dari pemerintahan adalah ketika kelembagaan itu terbagi-bagi, kemudian terdesentralisasi. Kelemahannya adalah soliditas. Ini Bapak Ibu yang ada di daerah, yuk kita satukan, kita konsolidasikan. Ini semacam seperti kereta api. Pak Menteri Mendikdasmen adalah lokomotifnya. Pak Mendikdasmen akan melihat ke belakang, jangan sampai ada gerbong yang tidak bisa bergerak. Jangan sampai ada gerbong yang tertinggal. Itu adalah tugasnya Pak Mendikdasmen untuk melihat ke belakang agar semua gerbong bisa masuk dalam rangkaian. Tetapi tugasnya Pak Mendikdasmen juga adalah membangun CC yang besar, kekuatan yang besar, daya tarik yang besar, melihat jauh ke depan untuk menarik semua gerbong. Ada gerbong yang memang sudah berada di depan,
ada gerbong yang sudah masih jauh di belakang. Tetapi kalau itu masuk dalam satu rangkaian, insya Allah kita sama-sama untuk maju bersama-sama ke depan. Memang tantangan akan jauh lebih sulit ke depan. Kita eh, kita berhadapan dengan disrupsi teknologi yang sangat berat. Digitalisasi sangat banyak mempermudah dunia pendidikan, tapi juga membuat pening di banyak hal. Misalnya, konsentrasi siswa menurun ketika terus-menerus memanfaatkan smartphone. Critical thinking tidak mudah untuk tumbuh karena kemudian semuanya sudah diberi asupan oleh media digital. Belum dunia media, belum digitalisasi kita harus kawal secara hati-hati. Sekarang sudah muncul artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini juga banyak sekali manfaatnya, membantu kita banyak hal. Kalau selama ini otomasi itu hanyalah otomasi mekanik, ya. Tetapi sekarang dengan artificial intelligence yang namanya otomasi juga otomasi analitik, luar biasa, Bapak Ibu. Bapak kalau tanya apa saja ya, tolong saya buatkan riset tentang apa. Berbagai AI agent bisa menjawab dengan sangat bagus. Ya. Bapak tanya apa saja, bahkan membuat riset seperti yang dilakukan manusia, membuat naskah yang sangat sistematis, membuat analisis yang sangat tajam dan akurat, itu bisa dilakukan oleh AI. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Bapak Ibu bisa coba tanya pertanyaan yang salah kepada AI agent yang berbeda. Apalagi AI agent yang berasal dari dua negara yang sedang berkompetisi. Tanya pertanyaan yang sama. Ya. Nanti yang satu jawabnya, karena menjadikan musuhnya, yang lain langsung jawab, jawab, banget. Tapi yang itu AI yang satunya jawabnya, maaf, pertanyaan Anda tidak relevan. Kita diskusi lain hal saja. Saya sudah mencoba. Ya. Jadi maksud saya, perkembangan teknologi, disrupsi teknologi juga membuat mendisrupsi dunia pendidikan, mendisrupsi sangat signifikan dunia pendidikan. Kita harus tetap memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai alat. Manusia harus dalam kendali. Mereka adalah mitra cerdas, tetapi bukan mengambil alih nalar kita. Oleh karena itu, pendidikan kita harus sangat kuat untuk menambah menahan. Dengan informasi, dengan teknologi yang begitu banyak dan tidak netral, berarti Bapak Ibu di dunia pendidikan dasar harus mengajari critical thinking supaya tidak mudah tertipu oleh informasi yang diberikan oleh teknologi, karena teknologi bisa tidak netral. AI akan menjawab sesuai dengan asupan data yang diberikan. Digital akan memberikan informasi sesuai dengan algoritma yang dirancang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Mendikbud selaku eksekutif memikirkan yang rumit-rumit ini, tetapi juga harus memikirkan yang rumit jauh di belakang. Yang penting konsolidasi dalam satu rangkaian kereta api yang panjang. Ada lokomotif, ada gerbong, memang ada gerbong di depan, ada gerbong di belakang, tapi tidak ada satupun yang tertinggal dan kita terus maju. Itu Bapak Ibu yang paling utama mengapa forum ini menjadi sangat penting. Dan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden mempunyai kepedulian yang sangat besar di dunia pendidikan, karena dalam next kalau kita lihat 2 dari 8 asas kita itu adalah tentang pembangunan manusia, dan kemudian quick win-nya juga banyak sekali SDM, dunia pendidikan, misalnya revitalisasi sekolah, sekolah unggul Garuda, itu yang harus dipikirkan oleh Pak Mendikbud, Pak Mendikbud Saintek.
Kemudian Pak Mendikbud tambah tugas lagi digitalisasi pembelajaran. Kemudian Pak Mensos ada sekolah rakyat tapi harus didukung oleh Pak Mendikbud dan seterusnya dan seterusnya. Dan untuk itu kami harus konsolidasi secara horizontal di pusat. Tetapi mohon juga konsolidasi secara vertikal ke bawah. Ya. Misalnya sebagai satu contoh, ayo, apalagi lupa saya itu. Next, next itu misalnya revitalisasi sekolah dan madrasah itu tentu saja membutuhkan dukungan Bapak Ibu yang ada di daerah. Ini sudah diskusi panjang kami termasuk dengan Pak KSP bagaimana revitalisasi sekolah dan madrasah. Ini PR berat dari Mendikbud dan juga pemenang. Terus kemudian ini kan menunjukkan inklusivitas dan kualitas. Konsolidasi sekolah unggul Garuda, jadi juga PR kita yang diberi tugas adalah Kemendikbudristek yang tentu saja juga perlu hubungan sampai ke daerah. Kemudian digitalisasi pembelajaran. Pak Presiden, Pak Mendikbud harus memikirkan tadi menjadi lokomotif, menyiapkan platformnya, menyiapkan infrastrukturnya, mentoring terhadap guru dan seterusnya. Tapi sekali lagi juga perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga aksesibilitas pendidikan. Berikutnya, sekolah rakyat ini adalah sebuah sekolah yang dimaksudkan boarding school untuk keluarga anak-anak dari keluarga miskin. Leading sektornya adalah Kementerian Sosial, tetapi ini juga tidak bisa jalan tanpa didukung oleh Kemendikbud dan juga Bapak Ibu yang ada di daerah. Saya kira itu contoh-contoh saja Bapak Ibu sekalian betapa kita pemerintah pusat ingin menjadi lokomotif, berusaha keras menjadi lokomotif. Pemerintah pusat mengkonsolidasi, mensinergikan secara horizontal dengan pusat, tapi kami semua nggak mungkin punya manfaat kalau kemudian sebagai lokomotif jalan sendiri. Namanya bukan kereta api yang mengangkut penumpang. Kalau di Jogja namanya apa? Langsir itu kereta api maju mundur. Yang marah tuh banyak tuh karena membuat macet gitu. Jadi itu namanya bukan. Jadi kami lokomotif berusaha untuk mengempower, mengkonsolidasi kekuatan secara nasional. Bapak Ibu yuk bergabung dengan lokomotif besar ini. Jangan ada yang tertinggal, melaju ke depan. Kita tidak ingin kebanyakan ngerem, tetapi kita butuh berat. Hanya satu huruf, bedanya sangat besar. Kita harus melaju ke depan dengan rem cepat, selamat, sampai tujuan. Jadi pendidikan punya kontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Menko. Terima kasih banyak Bapak, mohon dapat kembali ke tempat semula. Luar biasa sekali kita simak bagaimana kemudian sambutan arahan penting juga dari Pak Menko.